Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat guru semua, dimanapun kalian berada. Semoga hari ini kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia bersama orang-orang terkasih. Terima kasih telah mengunjungi video ini. Saat ini saya akan menyampaikan video aksi nyata saya dengan topik Merdeka Belajar. Sebuah langkah awal untuk memahami apa itu Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Kasman Samin Kamsurya. Saya bertugas di SMP Negeri 13 Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Oke sahabat semua, jika ingin mengakses video aksi nyata saya, bisa juga melalui platform Merdeka Mengajar, baik yang menggunakan HP maupun menggunakan PC. Dan bagi sahabat yang ingin melakukan pelatihan mandiri terkait dengan topik Merdeka Belajar, bisa juga menggunakan platform Merdeka Mengajar. Pada topik ini kita akan mempelajari 5 modul, dengan masing-masing modul. Yang pertama, mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, modul mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Oke sahabat semua, kita lanjut kepada modul yang pertama yang berjudul mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Pada modul ini berisi tentang poin-poin. Yang pertama, mampu mengenal kekuatan dan kelemahan diri. Tentunya sebagai guru kita harus mampu mengenali kekuatan dan kelemahan kita. Sebab dengan begitu kita bisa selalu memperbaiki diri, mengembangkan kompetensi yang kita miliki, mengupgrade segala kemampuan kita, sehingga kita bisa mampu bersaing di era global. Yang kedua, mengenal karakteristik dan kebutuhan murid. Sebagai guru sejatinya harus tahu seperti apa karakteristik dan kebutuhan murid-murid kita di kelas. Dengan begitu kita bisa menggunakan berbagai macam strategi yang akan mengembangkan kompetensi murid-murid kita sehingga mereka lebih berkembang, lebih maju lagi. Kemudian, yang ketiga, menjadi manusia merdeka bersandar pada kekuatan diri secara lahir maupun batin, tidak bergantung kepada orang lain. Demikian pendapat dari Ki Hajar Dewantara. Yang keempat, pendidikan menuntun kekuatan kodrat pada murid agar tercapai keselamatan dan kebahagiaan. Sahabat guru, tentunya tujuan utama dari pendidikan adalah menuntun kekuatan kodrat pada murid-murid kita sehingga mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Yang kelima, pendidikan berperan penting pada perkembangan murid sesuai kodrat zamannya. Tentunya dengan pendidikan, murid-murid kita akan berkembang sesuai dengan kodratnya masing-masing. Yang keenam, mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. Sahabat guru semua, di sekolah terdapat komunitas yang berisi siswa-siswa kita, murid-murid kita. Tentunya dengan kita mendidik mereka, sama dengan kita mendidik rakyat. Karena siswa-siswa kita, murid-murid kita adalah calon-calon generasi masa depan. Dan yang ketujuh, guru harus adaptif terhadap perubahan. Sejatinya sebagai guru, kita harus selalu mengikuti segala macam perkembangan yang ada. Kita harus bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada. Kita harus bisa mengikuti kemajuan zaman ini. Kalau tidak, kita akan tergilas oleh kemajuan zaman itu sendiri. Oke, selanjutnya sahabat guru semua, pada modul kedua dengan topik mendidik dan mengajar berisikan poin-poin seperti yang pertama, pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Sahabat guru semua, tentunya pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Karena pengajaran terdapat di dalam pendidikan itu sendiri.
pendidikan dalam arti yang luas, sementara pengajaran dalam arti yang sempit. Yang kedua, pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu pada murid-murid kita sehingga menjadi bermanfaat secara lahir dan batin. Sejatinya sebagai guru kita memiliki berbagai macam strategi dalam menyampaikan ilmu kepada murid-murid kita. Sehingga dengan strategi-strategi itu, insya Allah murid-murid kita menjadi lebih paham tentang ilmu yang kita sampaikan. Yang ketiga, mendidik adalah menuntun kodrat pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang keempat, pendidikan itu tidak sekedar memberikan pengetahuan, namun juga memberikan keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin dari murid-murid kita. Yang kelima, sistem among, yakni ingarso sungtulada, ing madia mangungkarsa, tuturi handayani. Sebagai guru, di depan kita adalah memberikan teladan kepada murid-murid kita. Kita memberikan contoh, kita sebagai panutan daripada murid-murid kita. Di tengah kita memberikan semangat, motivasi kepada mereka agar mereka lebih giat belajar, lebih giat berkompetisi di era global ini. Di belakang kita selalu harus memberikan dorongan, memberikan support, kekuatan, sehingga mereka lebih giat lagi belajar agar bisa bersaing di era global ini. Yang keenam, manusia merdeka, yakni manusia yang dapat menguasai dan memerintah dirinya sendiri. Oke sahabat guru semua, selanjutnya kita pindah kepada modul ketiga dengan topik mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pada modul ketiga ini berisikan poin-poin. Yang pertama, pendidikan bergerak secara dinamis, menyesuaikan keadaan, bergerak begitu cepat. Sahabat guru semua, pada zaman ini, pada saat ini, tentunya perkembangan zaman begitu cepat terjadi. Ya. Setiap hari ada saja terdapat perubahan-perubahan yang secara sadar maupun tidak sadar kita bisa lihat itu. Oleh sebab itu, kita sebagai guru harus bisa juga mengikuti perkembangan zaman itu, sehingga insya Allah ilmu yang kita sampaikan kepada anak kita itu bisa sesuai dengan kondisi saat ini. Yang kedua, setiap murid terlahir dengan kodratnya masing-masing. Sejatinya anak-anak ini terlahir dengan kodratnya masing-masing. Mereka diberikan talenta, kemampuan yang masing-masing pribadi itu mungkin berbeda, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang ketiga, perubahan tidak bisa dihindari, sehingga cara mendidik dan mengajar perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Sahabat guru semua, tentunya di antara kita ada beberapa guru yang mungkin mulai bertugas sejak awal Orde Baru, sehingga saat ini mungkin ada beberapa yang belum mampu mengupgrade kemampuan mereka, sehingga bisa saja mereka tertinggal. Dengan demikian, sebagai guru kita harus selalu bisa mengupgrade kemampuan kita, selalu bisa berkembang, selalu bisa belajar, sehingga kita bisa setara, bisa mengikuti kondisi zaman yang ada. Kalau tidak, maka tentunya murid-murid kita akan lari meninggalkan kita, karena kita punya cara mengajar sudah jauh berbeda dengan zaman yang ada sekarang ini. Yang keempat, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka berdasarkan kebudayaan. Hal ini sesuai dengan asas trikon, yakni kontinu, konvergen, dan konsentris. Ki Hajar Dewantara. Apa itu kontinu, konvergen, dan konsentris? Kontinu artinya berkelanjutan, terus menerus. Ya. Jadi dia berkesinambungan. Ya. Kita harus bisa mengikuti kondisi zaman yang ada, menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman yang ada. Konvergen artinya berasal dari berbagai sumber yang kredibel. Di dalam memberikan ilmu, mentransfer kepada siswa, tentunya bersumber dari berbagai macam latar belakang yang ada, ya, bahwa sumber-sumber ilmu yang kita sampaikan kepada murid-murid kita itu bisa dari dalam negeri, bisa juga dari luar negeri, bisa dari berbagai sumber apa saja yang kita bisa sampaikan kepada murid-murid kita, sehingga
tidak statis tapi dinamis. Kemudian konsentris, yakni berlandaskan kepada kepribadian kita sendiri. Tujuan utama pendidikan tentu adalah menuntun tumbuh kembangnya anak-anak sesuai karakter kepribadian budaya kita sendiri, yaitu budaya Indonesia. Selanjutnya kita pindah ke modul yang keempat dengan topik mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Pada modul keempat ini berisikan yang pertama, budi pekerti merupakan hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan dan kehendak sehingga menimbulkan satu kekuatan. Yang kedua, budi pekerti juga merupakan perpaduan cipta, rasa dan karya. Yang ketiga, budi pekerti murid tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah, tetapi juga terbentuk di lingkungan keluarga dan masyarakat. Tentunya di dalam mendidik anak-anak kita perlu ada kolaborasi dari sekolah, orang tua dan masyarakat. Di sekolah adalah guru dan kepala sekolah, sementara di masyarakat bisa jadi tokoh masyarakat, di keluarga adalah orang tua itu sendiri. Kolaborasi antara ketiga komponen ini maka bisa berdampak positif bagi perkembangan anak di situ, anak-anak kita sendiri. Yang keempat, kodrat anak diibaratkan sebagai kertas putih yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam coretan dan tulisan, sehingga tugas kita sebagai pendidik adalah menebalkan, memperjelas arti dari coretan atau tulisan tersebut. Kita tidak perlu lagi merubah coretan dan tulisan tersebut jika itu sudah bersifat positif. Kita hanya memperjelas, menebalkan saja, memperjelas artinya sehingga bisa lebih jelas dan lebih berkembang lagi. Selanjutnya pada modul kelima dengan topik pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan berisikan 3 poin. Yang pertama, guru harus mampu membimbing dan memantau murid untuk mencapai pemahaman yang bermakna. Sejatinya guru harus mampu itu, ya, harus mampu membimbing anak-anak muridnya sehingga yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, ya, yang tadinya tidak mampu menjadi mampu. Yang kedua, perspektif guru tidak harus selalu sama dengan perspektif murid. Nah, sejatinya sebagai guru kita tidak harus kaku dengan satu pendapat, ya. Kita harus terbuka dengan anak-anak murid kita, dengan murid-murid kita, sehingga ada demokrasi di sana, ya. Kemudian yang ketiga, fungsi pendidikan adalah mengantarkan murid agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya. Oke sahabat guru, kita telah selesai pada modul kelima, ya. Terima kasih atas kunjungannya pada video ini, pada aksi nyata saya ini. Selanjutnya saya mohon pada sahabat semua, setelah menyimak video ini ada beberapa pertanyaan yang perlu sahabat jawab, ya. Yang pertama, apa sebenarnya yang bisa dilakukan? Langkah kecil yang bisa saya lakukan setelah menyimak video ini, ya. Jawaban atau pendapat sahabat semua bisa disampaikan pada form umpan balik melalui alamat https://s.id/feedback aksi nyata Merdeka Belajar. Demikianlah paparan singkat saya terkait dengan aksi nyata berjudul Merdeka Belajar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam bahagia untuk kita semua.